Apalagi Mas Reza udah bilang sama saya, dia sendiri yang akan nyeret kamu ke penjara. Aku dengar dari Felisa, katanya kamu mau menjarain aku. Apa itu benar, Mas? Peran Karina sudah mulai panik ketika dicurigai sebagai dalang penculikan Sarah. Sebaliknya, peran Sarah sudah mulai siuman atau sadar dari pingsan ketika di rumah sakit. Yang menjadi pertanyaan lalu, apakah dari kejadian selanjutnya Sarah akan bertobat, membela dan membantu Mirsa dengan memberikan keterangan jujur saat ditanya, atau sebaliknya memberikan pengakuan palsu dan bohong supaya Mirsa dipenjara? Tentu itu yang membuat penasaran kita semua. Namun yang jelas Karina dan Sarah tidak akan bisa menang. Bahkan sebaliknya, kejahatan dan kelicikan mereka berdua akan terungkap untuk membuktikan Mirsa tidak bersalah. Subscribe dan like terlebih dahulu ya untuk pembahasan cerita menarik wanita istimewa berikutnya. Tolong jawab Papa dengan jujur. Kamu tidak terlibat kan sama kasus penculikannya Sarah, sama seperti dulu menculikan Akira? Adegan saat ini, Reza sebenarnya percaya sama Mirsa walaupun tanpa bukti kalau Mirsa itu tidak bersalah, yaitu masalah tuduhan kalau Mirsa yang melakukan penusukan terhadap Sarah menggunakan gunting. Hal itu karena cinta di hati Reza menuntun dirinya untuk percaya terhadap wanita yang sangat dia cintai. Biarpun begitu, Reza juga tidak bisa mengabaikan barang bukti yang dikirim Ranti kepada dirinya. Dari barang bukti tersebut adalah sebuah foto ketika Mirsa memegang gunting yang sempat tertancap di tubuh Sarah dalam keadaan tidak sadarkan diri. Maka dari situlah Reza terkesan bingung dan dilema untuk mengambil keputusan. Bahkan Reza makin bingung ketika Felisa terkesan memaksa dan mendesak hingga agar supaya menuntut Mirsa. Atau dengan kata lain, Felisa menghasut Reza supaya melaporkan Mirsa ke kantor polisi atas kasus penusukan atau percobaan pembunuhan. Sebaliknya, permintaan Felisa ditolak Reza ya sebenarnya. Namun Felisa terkesan agresif untuk membuat kesalahpahaman makin menjadi-jadi. Terutama Felisa yang sudah memberitahukan kepada Mirsa kalau dirinya akan dilaporkan Reza ke kantor polisi. Sehingga dari informasi menyesatkan yang dibuat Felisa mulai membuat Mirsa kaget, tertekan, dan bersedih. Hingga pada endingnya Mirsa menemui Reza untuk mendapatkan kepastian dan kejelasan secara langsung. Seperti yang kita tahu sebelumnya kan Felisa sempat menakut-nakuti hingga terkesan marah sama Mirsa. Bahkan Felisa menyatakan kalau sampai Mirsa terbukti bersalah dan tidak mau mengakui kejahatan, maka Reza yang akan menyeret Mirsa ke penjara. Nah, dari situlah terjadi salah paham ya, hingga membuat pertemuan Mirsa dan Reza malam ini semakin tegang dan menyedihkan. Terutama menyedihkan buat bunda-bunda di rumah yang menyaksikan adegan ikut miris melihat nasib asmara antara Reza dan Mirsa. Sebaliknya geram dengan sikap Felisa yang terkesan sok tahu dengan kejadian yang sebenarnya masalah Sarah yang tertusuk gunting sebelumnya. Episode selanjutnya pertemuan Mirsa dan Reza sudah terjadi. Dari pertemuan tersebut tidak ada senyuman, kemesraan atau perdamaian di antara mereka. Tentu hal itu karena efek dan dampak dari pengaruh buruk Felisa yang memang terkesan licik untuk membuat hubungan Mirsa dan Reza makin bermasalah. Atau dengan kata lain, Felisa mengambil kesempatan dalam kesempitan untuk membuat Mirsa dan Reza berpisah. Lalu apakah usaha dan rencana Felisa berhasil? Tentu tidak akan pernah berhasil. Karena ketika Mirsa bertanya kepada Reza, apakah benar Mas Reza mau memenjarakan aku? Sebaliknya Reza terdiam hingga pada akhirnya Reza tidak akan bisa menjawab atau tidak bisa memastikan selama hatinya masih ragu, bimbang dan dilema. Jadi pada endingnya nanti Reza tidak akan pernah bisa atau tidak akan tega memenjarakan wanita yang dulunya pernah menyelamatkan nyawa Aurel dengan cara mendonorkan hatinya. Justru sebaliknya harus dijaga dan dibantu dengan cara mencari bukti kalau Mirsa memang tidak bersalah. Adegan selanjutnya sesuai dengan kecurigaan Karina sebelumnya kalau Sarah pasti akan membuat pengakuan dan kesaksian palsu ketika ditanya petugas polisi atau semua orang.
Hal itu terjadi ketika Sarah sudah sadar dari pingsan ketika masih menjalani perawatan di rumah sakit. Dari pengakuan palsu Sarah adalah membela diri dengan tujuan supaya mendapatkan keringanan hukuman kasus tabrak lari Akira. Itu artinya ada indikasi kalau Sarah memang akan mengaku kalau dirinya sengaja diserang Mirsa yang berniat mencelakainya. Jadi Mirsa akan terpojok, tertekan dan terfitnah dari alur cerita saat ini karena banyaknya peran jahat yang ingin membuat kisah asmara Mirsa dan Reza itu berpisah selamanya. Biarpun begitu, tidak semudah itu peran jahat berhasil dalam misi memisahkan, karena pada kenyataannya di balik kejadian sebenarnya Mirsa memang tidak bersalah. Bahkan itu semua akan terbukti dan dibuktikan ketika Mirsa dan Reza sama-sama mencari bukti CCTV yang ada di lokasi kejadian atau TKP hari ini. Selain itu, Devan dan Pramana akan ikut membantu membuktikan Mirsa tidak bersalah. Jadi pada intinya kejahatan Karina sekaligus kebohongan Sarah akan terungkap dan terbongkar. Di mana Karina ketahuan sebagai dalang penculikan Sarah, sebenarnya Sarah akan ketahuan bohong jika berani memberikan kesaksian dan pengakuan palsu terhadap Mirsa. Hal itu akan terbukti di adegan dan alur cerita saat ini ketika nama Karina sudah mulai dicurigai Mirsa. Bahkan Pramana ikut curiga dan mencoba konfrontasi kepada Karina di kisah cerita hari ini saat menemuinya. Pramana mulai bertanya dan terkesan menuduh dengan mengatakan, "Tolong jawab dengan jujur, kamu tidak terlibatkan sama kasus penculikan Sarah," kata Pramana dengan nada suara tenang. Sebaliknya Karina terdiam menghindari Pramana supaya tidak semakin curiga, karena pada kenyataannya kecurigaan yang dialami Pramana adalah benar kalau Karina dalang di balik kasus penculikan Sarah. Biarpun begitu, cepat atau lambat ketika Karina sudah dicurigai, maka akan terungkap juga pada endingnya. Sebab Mirsa juga akan menyelidiki kejahatan Karina dengan meminta bantuan Markum untuk memata-matainya. Jadi pada akhirnya nanti Karina tidak akan bisa lolos dari kejahatan yang dilakukan. Ketika Karina ketahuan sebagai dalang penculikan Sarah, maka Mirsa akan bisa bebas dari tuntutan. Sebab barang bukti rekaman CCTV yang dicari ada pada peran Karina yang disimpan dalam HP pribadinya. Dan itu butuh waktu dan proses dalam adegan dan alur ceritanya, sehingga bunda-bunda yang menyaksikan harus bersabar mengikuti jalan cerita wanita istimewa selanjutnya. Bisa disimpulkan adegan hari ini Reza tidak akan mungkin menyeret Mirsa ke penjara karena Reza percaya Mirsa tidak bersalah. Namun Reza juga perlu bukti lewat rekaman CCTV untuk bisa membuktikan kejadian yang sebenarnya. Hubungan Mirsa dan Reza selanjutnya memang akan terkesan garing atau juga jaga jarak. Namun cinta di hati mereka tidak akan pernah padam atau hilang. Kesimpulan selanjutnya ada indikasi kalau Sarah akan tetap memberikan keterangan palsu. Namun itu semua tidak bertahan lama ketika hasil rekaman di HP Karina sudah berhasil ditemukan dan diungkap. Sarah akan tetap mempertanggungjawabkan perbuatan dalam proses hukum untuk menjalani masa tahanan, kecuali Mirsa memaafkan kesalahannya. Jadi ada dua kemungkinan ya yang akan terjadi nantinya. Apakah Sarah bertobat dengan cara memberikan keterangan jujur Mirsa tidak bersalah, atau sebaliknya malah tetap bohong ketika dirinya tertusuk gunting sebelumnya. Tentu masih membuat penasaran kita semua. Namun untuk kepastian dan kenyataan, kita lihat dan ikuti adegan malam ini dan seterusnya. Terima kasih.